Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Meninggalkan pasar budak, Luo Feng dengan cepat menuju tujuan terakhirnya di Dragon Star, Dojo Ganwu. Babata bersikeras bahwa aku mendaftar di Dojo Ganwu. Luo Feng berdiri di depan pintu besar di atas danau kota. Iya nih, ini adalah kota di dalam kota. Ganwu Dojo di Dragon Star adalah yang terbesar di antara 100 galaksi, levelnya juga yang tertinggi. Banyak siswa berkumpul di sini. Seluruh wilayah dojo adalah area seluas 280 km persegi, orang hanya bisa membayangkan ukurannya. Daun emas. Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat pintu dojo. Di pintu, tulisan kursif flamboyan kata-kata Ganwu Dojo ditulis dengan bahasa umum semesta, juga mengelilingi kata-kata ini, ada ukiran daun emas. Di pintu, siswa dojo masuk dan pergi, tidak ada penjaga sama sekali. Luo Feng mengikuti beberapa orang lain dan memasuki dojo. Sangat banyak, sangat besar. Dengan melihat, orang bisa melihat hamparan alun-alun besar, gambar-gambar yang kabur atau setidaknya puluhan ribu siswa sedang berlatih, terlibat dalam pelatihan kelompok. Itu seperti lautan orang, memberikan pemandangan visual yang kuat kepada siapapun yang melihat, dan tidak ada satu siswa yang berada di bawah level bintang perjalanan. Itu memang Ganwu Dojo terbaik dalam 100 galaksi, Luo Feng memuji. Di dalam Ganwu Dojo, sebelum tiba, Babata telah memberitahu Luo Feng secara detail. Ini adalah sekolah untuk pejuang dan pembaca roh dari Kekaisaran Ganwu, itu menarik sejumlah besar pejuang dan pembaca roh. Juga, Kekaisaran Ganwu memiliki, dalam bidangnya yang luas dan ratusan juta galaksi, membatasi dojo lain dari mengajar. Kekaisaran Ganwu hanya memiliki satu Ganwu Dojo. Tentu saja jika ada domain atau penguasa sektor yang akan mengajar murid-muridnya sendiri di planetnya sendiri, Kekaisaran Ganwu tidak akan repot. Namun, tuan domain, tuan sektor dan bahkan makhluk abadi, mereka semua dilarang membangun dojo di banyak planet, menerima murid dalam jumlah besar. Ganwu Dojo ini, sebenarnya memiliki 3 angka untuk mewakili mereka. Luo Feng menatap 3 patung di pintu. Mereka adalah 3 pejuang manusia yang kuat. 3 manusia mengenakan jubah pertempuran ungu tua, dan di lengan baju mereka ada sehelai daun emas yang disulam. 1 daun prajurit Ganwu. Seorang Ganwu Dojo di sebuah planet biasanya memiliki 3 guru tingkat semesta. Para dojo Ganwu di wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam biasanya memiliki guru yang lebih kuat. Jika Kekaisaran Ganwu, dengan ratusan juta dojo berkumpul bersama, Luo Feng berseru, kekuatan Ganwu Dojo ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Ganwu Dojo. Level Star Traveler adalah siswa normal. Tingkat bintang dianggap siswa elit, dengan hak untuk benar-benar melamar menjadi instruktur. Pada beberapa planet normal, instruktur ini menjalankan dojo. Level Universe, akan dianggap sebagai prajurit Ganwu, dengan pangkat 1 daun. The Lord's Domain, seorang pejuang Ganwu 2 daun. The Lord's Sector, 3 daun pejuang Ganwu. Karena itu di Ganwu Dojo, untuk bisa mendapatkan nama seorang prajurit Ganwu, mengenakan daun sulaman di lengan seseorang, itu adalah suatu kehormatan besar itu sendiri. Masalah gurumu yang terbesar saat itu, adalah dia terlalu menyendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia akui sebelum kematiannya, jika dia bergabung dengan kekuatan besar, seperti Kekaisaran Ganwu, dia bisa bercampur dengan komunitas abadi di Kekaisaran Ganwu. Dengan itu, para pembunuh tidak akan berani menyerangnya secara langsung. Petik 2. Gurumu menginstruksikan. Tanpa kekuatan yang cukup, bergaul dengan komunitas masih lebih baik. Satu prajurit akan memiliki 3 yang lain untuk membantu. Terlebih lagi di wilayah Kekaisaran Ganwu, bergabung dengan dojo akan membuat banyak hal sangat nyaman di masa depan, ditambah dojo tidak memiliki terlalu banyak batasan pada prajuritnya. Sai, tuanmu waktu itu, dia terlalu sendirian, tidak ada teman, tidak ada komunitas. Petik 2. Suara Babata sedih dan berduka. Luo Feng menghela nafas. Menurut penggambaran Babata, gurunya terlalu tertutup. Dragon Star, di dalam dojo Ganwu, sebuah kantor administrasi. Ketuk, ketuk, ketuk. Luo Feng mengetuk pintu. Masuk. Suara tua yang kuat terdengar, pintu terbuka secara otomatis. Di kamar duduk seorang lelaki dengan kepala penuh kulit putih, hijau dan dengan alis yang membentang hingga ke pinggangnya. Lelaki tua itu menoleh. Luo Feng tersenyum, aku di sini untuk mendaftar. Mendaftar. Pria tua itu memandang. Selain itu, layar segera menampilkan daftar informasi, nama, kewarganegaraan, kekuatan Luo Feng, Del. Namamu Luo Feng? Pria tua itu mengangguk, Star Traveler level 8 pembaca roh? Warga Black Dragon Mountain Empire? Oke, biaya pendaftaran adalah $800 naga hitam. Di masa depan, kamu harus membayar biaya tahunan $10 naga hitam untuk terus menerima berbagai layanan siswa Ganwu Dojo kami. Petik 2.
Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Situs terbesar Ganwu Dojo sebenarnya berada di dalam alam semesta virtual. Namun, alam semesta virtual memang memiliki kerugiannya sendiri yang tak terhindarkan. Ini adalah $1.000 naga hitam. Luo Feng mengeluarkan catatan besar mata uang, 800 untuk pendaftaran dan 20 tahun penggunaan lainnya. Baik, pria tua itu mengangguk, dengan cepat menyelesaikan dokumen untuk Luo Feng. Ganwu Dojo adalah jalur penting untuk menarik banyak prajurit di alam semesta. Karenanya, begitu kamu mencapai tingkat pelancong bintang paling dasar, pendaftaran akan berjalan tanpa hambatan. Tidak ada tes atau apapun, tentu saja. Jika kamu bukan warga negara dari Kekaisaran Ganwu, itu akan lebih merepotkan. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan pergi. Informasi sudah dimasukkan. Sejak saat itu, Luo Feng memperoleh status sebagai murid Ganwu Dojo. Melakukan hal-hal tertentu di masa depan secara alami menjadi lebih mudah dan nyaman. Ganwu Dojo dari Dragon Star? Luo Feng berjalan keluar dari pintu masuk, melihat ke belakang dan tersenyum, aku khawatir aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke sini lagi. Melirik ke puluhan ribu siswa yang bertunangan dalam pelatihan kelompok, sehubungan dengan teknik dan metode mereka, Luo Feng tidak peduli tentang ajaran mereka. Dia memiliki teknik rahasia dari planet Yunmo. Mungkin teknik rahasia inti Ganwu Dojo dapat melampaui planet Yunmo, namun, bahkan para penguasa sektor dalam dojo mungkin tidak akan memiliki akses ke informasi yang sangat berharga. Oh, di luar pintu masuk utama, seorang siswa menatap curiga siluet belakang Luo Feng. Ada apa, Wei Lin? Keduanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu sebelumnya, menyerupai Pang dengan 2 senjata roh yang kita temui di restoran. Wei Lin menyipit sedikit. Apakah kamu yakin? 2 lainnya berkata kaget. Iya tentu saja. Mulut Wei Lin meringkuk menjadi senyuman, HMPH, karena kamu dari Ganwu Dojo. Itu bagus, aku akan mengatur sesuatu di jalan. Mari mencari tahu lebih banyak tentang Pang kecil ini. HMPH, kamu sebenarnya berani mempermalukan aku di restoran itu. Petik 2. Luo Feng berada di udara di kota naga, terbang bersama yang lain. Benar, Luo Feng saat ini berhubungan dengan pemilik budak. Aku akan segera berangkat. Benar, tunggu aku, kita akan bertemu dan pergi bersama untuk teluk docking planet ini. Luo Feng selesai dan komunikator di lengannya yang dikendalikan oleh Babata segera menghentikan panggilan. Luo Feng segera membuat panggilan lain ke nomor Gao Sheng, ini aku Luo Feng. Saudara Gao Sheng, aku meninggalkan Dragon Star, tidak perlu, kamu tidak perlu mengirim aku. Aku meninggalkan kota sekarang. Petik 2. Oh, lain kali kalau begitu. Lain kali aku datang ke Dragon Star aku pasti akan mencari kamu. Baiklah, kita akan bertemu di alam semesta virtual lain kali. Setelah 2 percakapan selesai, Luo Feng dengan cepat menuju ke distrik utara kota ke titik pertemuan yang direncanakan dengan pemilik budak. Di ruang pribadi tingkat ke-6 dari sebuah restoran 3 km dari pintu masuk kota utara. Bapak, Luo Feng, ini manajer kami, dia menangani semua bisnis di sini di Dragon Star. Orang berhidung runcing yang bertanggung jawab diperkenalkan dengan sopan. Di dalam kamar pribadi, di sana berdiri seorang pria berambut hijau tipis dengan telinga yang sedikit lebih panjang dari biasanya, di belakangnya ada 2 pengawal berpakaian seragam hitam, tubuh mereka tinggi dan kokoh. Luo Feng, 2 pengawal itu adalah pembaca roh level 9 star. Pria berambut hijau adalah pembaca roh tingkat 3. Petik 2. Dengan peringatan Babata, Luo Feng tetap tenang dan tenang. Sebagai manajer utama bisnis di sini di Dragon Star yang mengendalikan begitu banyak budak, mengatur 2 budak terkuat untuk melindungi dirinya sendiri sebelum budak dijual adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Bagaimana kabarmu Tuan Luo Feng? Izinkan aku memperkenalkan diri, nama aku Wula. Pria berambut hijau tersenyum. Bapak, Wula, sangat senang bertemu denganmu. Jika tidak ada masalah, aku ingin segera pergi, kata Luo Feng langsung. Keinginan klien adalah perintah kami. Pria berambut hijau itu sedikit membungkuk, tersenyum ketika berkata, kapal sudah di luar kota, menunggu. Setiap kapal yang memasuki Dragon Star dari alam semesta harus merapat di dermaga. Namun, jika seorang penduduk merapat ke kapalnya di halaman pendaratannya sendiri, atau pemilik budak semacam itu dengan puluhan ribu koneksi, mereka dapat membawa banyak kapal dan kapal perang mereka tanpa masalah. Sebuah kapal besar berhenti tepat di luar kota. Bapak, Luo Feng, tolong. Pria berambut hijau itu sangat sopan. Setelah itu, pria itu memasuki ruang tamu kapal yang luas bersama dengan Luo Feng, duduk di seberangnya, wanita-wanita cantik segera mengisi meja di depan mereka dengan makanan lezat. Bolehkah aku tahu dari mana Pak Luo Feng berasal? Pria berambut hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Maaf, aku tidak ingin membocorkan, kata Luo Feng langsung. Oh, aku impulsif, kuharap Tuan Luo Feng tidak keberatan. Pria berambut hijau itu mengungkapkan permintaan maafnya.
Baginya untuk bertemu klien seperti itu dengan bisnis mencapai 5 miliar, itu juga merupakan hal yang langka dan beruntung. Bagaimanapun persaingan di pasar budak sangat ketat, dengan banyak pemilik budak. Bertemu dengan klien besar yang terus terang seperti itu, dia jelas sangat hormat. Pemilik budak dingin dan brutal terhadap budak mereka. Namun untuk klien mereka, mereka sangat hormat. Kapal sudah mencapai Teluk Docking Planet. Sebuah suara muncul di dalam kapal. Di dalam ruang tamu, pria berambut hijau segera berdiri. Luo Feng, kapal sudah tiba. Saat ini, kita dapat memulai transfer budak. Karena ini adalah bentuk pengakuan guru yang tertinggi. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kendali atas budak-budak ini. Mereka semua hanya akan dikendalikan oleh kamu, dan juga, karena ada lebih dari 1.000 dari mereka, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama. Petik 2. Oke, Luo Feng mengantisipasi transfer. 16 tingkat star di bawahnya. 1.000 pembaca roh level 9 star traveler, mereka semua baru saja akan dipindahkan. Semua budak ada di aula besar di lantai 2 di bawah. Tuan Luo Feng, tolong ikuti aku. Pria berambut hijau memimpin jalan. Kapal ini bahkan lebih besar dari kapal naga hitam Luo Feng. Tentu saja, bahan yang digunakan jauh lebih lemah. Ini adalah kapal kelas B di tingkat kedua. Kapal di bawah adalah aula yang sangat luas dengan luas lebih dari 100 meter. Di dalamnya berdiri tinggi dan kokoh, atau kuburan dan keras, dan bahkan budak yang cantik dan cantik. Jika seseorang tidak menyebutkan apapun, tidak ada yang tahu dari penampilan bahwa mereka semua adalah budak. Setelah semua, yang terlemah masih seorang pembaca roh level 9 traveler bintang, lebih kuat dari Luo Feng sendiri. Bagaimana aura mereka menjadi lemah? Bapak, Luo Feng, silakan berdiri di depan. Pria parubaya berambut hijau itu berkata, seluruh proses akan berlangsung beberapa saat. Petik 2. Tidak masalah. Luo Feng berjalan di depan aula besar, memandangi para budak yang semuanya berdiri memperhatikan. 1.000 budak level 9 traveler berkumpul bersama, dan 16 budak level bintang berdiri paling dekat dengan Luo Feng. Suara aneh terdengar. Segera, semua mata budak kehilangan fokus mereka, dan di sudut aula besar, pria berambut hijau itu mengatur agar bawahannya dengan cepat mengelola peralatan mereka, dengan salah satu dari mereka diarahkan langsung ke Luo Feng, seolah-olah itu sedang mengumpulkan semua datanya. Beberapa menit dan detik berlalu, perlahan dan bertahap, mata budak mulai menyala sekali lagi, mendapatkan kembali fokus mereka. Sekitar 12 menit berlalu. Menguasai. Kelompok dengan lebih dari 1.000 pria dan wanita, yang berasal dari berbagai ras, semuanya dengan rapi membungkuk bersama, dengan hormat mengakui pemiliknya. Tuan Luo Feng, pria parubaya berambut hijau itu membawa kasing perak, wajah penuh senyum, semuanya telah beres. Di sini terdapat 1.016 kontrol budak untuk microchip mereka. 1 kontrol untuk setiap chip, untuk setiap budak. Microchip terhubung ke komputer pendamping dan dapat dipesan dan dikendalikan di sana. Petik 2. Metode operasi telah dimasukkan dalam kartu memori terperinci dengan penjelasan dalam kasus ini. Pria parubaya menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Sehubungan dengan ini, Babata sudah menjelaskan secara rinci kepadanya jauh sebelumnya. Bapak, Wula, maka aku akan segera mentransfer dana. Luo Feng tersenyum. Mentransfer sisa dana langsung ke akun toko budak, keduanya telah menyelesaikan kesepakatan mereka. Haha, menerima konfirmasi transfer dana, pria parubaya berambut hijau itu langsung tersenyum. Luo Feng, senang berbisnis dengan kamu, ini adalah nomor kontak alam semesta virtual aku. Jika kamu perlu atau berpikir untuk membeli budak lagi, tolong cari aku. Apapun permintaanmu tentang budak, sebutkan itu dan aku pasti akan memberimu perlakuan istimewa dan diskon. Selesai, dia menyerahkan kartu namanya. Pastinya. Setelah Luo Feng menerimanya, dia berbalik untuk melihat ke 1.016 budak. Ikuti aku, kata Luo Feng. Ya tuan. 3 bintang level 7 Black Mongolia pembaca mengikuti tepat di belakang Luo Feng. Di belakang mereka adalah tingkat 13 bintang lainnya. Akhirnya di belakang mereka adalah 1.000 budak lainnya. Beberapa budak berdiskusi dengan suara lirih, mengakui pemilik pernah membuat sakit kepala. Sepertinya master baru kami memiliki latar belakang dan status yang besar, aku berharap hidup kita akan lebih baik. Sementara microchip berbiaya rendah untuk dibuat, teknologinya sangat maju. Dikatakan bahwa itu adalah sepotong teknologi yang diperoleh dari ras manusia yang berjuang melawan ras automaton. Saat itu menyatu dengan organisme hidup, organisme itu akan sepenuhnya dikontrol. Dia masih akan memiliki semua kenangan masa lalunya, tetapi rasa kesetiaan yang mendalam terhadap pemilik barunya akan berkembang. Rasa tidak hormat terkecil akan menghasilkan microchip yang bereaksi negatif. Karenanya, di alam semesta yang luas, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan microchip hidup mengendalikan budak, tidak ada kasus seorang budak mengkhianati pemiliknya.
Kecuali jika budak menjadi penguasa domain, mendapatkan kemampuan untuk melawan microchip, ukuran terkuat yang bisa dilakukan chip adalah meledakkan dan meledakkan kepala seseorang. Untuk prajurit penguasa domain, ini tidak akan membunuh mereka. Dragon Star, teluk docking planet ini. Tuan yang terhormat, kami menyambut kamu untuk mengunjungi Dragon Star lagi. Mengenakan seragam abu-abu, dengan tinggi 2,8 meter, 2 tanduk di kepalanya, kulit hijau, pekerja itu dengan hormat mengambil kartu docking Luo Feng, menonton ketika 3 yang agung bintang level 7 memimpin sisa pasukan ke kapal naga hitam. Kapal naga hitam terangkat, meninggalkan teluk. Pria muda berkulit hijau ini menghela napas lega ketika kapal itu pergi, sehari belum berlalu dan dia sudah pergi dengan pasukan seperti itu. Dan bahkan ada 3 pembaca roh level 7 tingkat bintang. Pemuda berkulit hijau itu melihat komputer kuantum mini dan penilai kekuatannya sendiri, merasakan darahnya mengalir deras. 16 level bintang. 1000 Star Traveler level 9, pasukan seperti ini dapat dengan mudah menaklukkan planet normal. Ruang bintang naga. Ruang kontrol kapal naga hitam. 3 bintang tingkat 5 dan 3 bintang 7 budak dengan hormat berdiri di belakang Luo Feng, dan 10 budak tingkat bintang 1 lainnya mengelola 1000 budak tingkat 9 Star Traveler. 1010 dari mereka tinggal di tingkat bawah dan menengah kapal naga hitam. Kapal sudah meninggalkan Dragon Star. Di layar papan kontrol, kepala iblis kecil yang manis muncul, saat ini meningkatkan kecepatan. Sesaat kemudian, ada 10 detik lagi sebelum kapal mencapai kecepatan cahaya, melakukan perjalanan melalui alam semesta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kapal bergetar dengan lembut. Itu berlanjut selama 10 detik. Perjalanan selesai, kita memasuki ruang gelap. Baru pada saat itulah Luo Feng menoleh untuk melihat ke-6 budak level Black Meng Star di belakangnya. Di antara 1016 budak yang dia beli, ini adalah 6 ras Black Meng yang paling kuat. 1010 budak lainnya dipilih dari 13 ras yang ia tentukan. Satu kesamaan dari 13 ras lainnya adalah, ketinggian dan penampilan mereka dekat dengan manusia di bumi. Ras Black Meng. Luo Feng memandang ke-6, 4 pria dan 2 wanita. Para pria Black Meng sangat tampan, para wanita juga sangat cantik, mereka tampak dekat dengan manusia bumi. Satu-satunya perbedaan adalah, di dalam mulut mereka memiliki taring dan mata mereka berwarna merah gelap. Siapa namamu? Tanya Luo Feng. Tuan, salah satu bintang level 7 wanita hitam Mongolia tersenyum, nama aku yang diterjemahkan ke bahasa semesta adalah Aibolas Hadeniani Dasina. Tuan, nama aku Wei Tianchike Denishion Tulade. Salah satu pria Meng hitam dari bintang level 7 yang lebih kokoh berkata. Menguasai. Keenamnya melaporkan nama mereka satu demi satu. Ya Tuhan, Luo Feng terdiam. Nama Black Meng sangat panjang. Mulai hari ini, apapun yang kamu sebut dirimu di antara kamu tidak peduli padaku. Luo Feng segera menunjuk ke pria tingkat bintang 7 yang kokoh. Aku memanggilmu Meng, kamu akan disebut Meng 2 dan kamu Meng 3. Satu napas, dari Meng 1 ke 6, Luo Feng melewati perintahnya. Di antara mereka, Meng 3 dan 6 adalah perempuan. Ya Tuan, 6 manusia Mongolia hitam dengan senang hati menurutinya, hanya memberikan sedikit rasa tidak berdaya saat mereka saling memandang. Kamu semua bisa kembali ke kabin untuk beristirahat. Luo Feng memerintahkan. Ya, 6 orang itu pergi. Hanya Luo Feng yang tersisa di ruang kontrol, pintu besar itu secara otomatis ditutup. Babata, terhubung ke jaringan virtual universe. Luo Feng memerintahkan melalui pikirannya. Dunia semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain. Sejumlah besar lalu lintas manusia memenuhi jalan mewah dan ramai, tiba-tiba satu orang muncul, Luo Feng juga muncul entah dari mana dengan cara ini. Di bahunya duduk iblis kecil seukuran kepalan tangan. Tuan Luo Feng, kami telah menemukan akun Universe Galaxy Bank kamu, apakah kamu ingin mengikatnya di sini? Sebuah suara bergema di benaknya, lembut dan santai. Ikat saja, kata Luo Feng. Akun Universe Galaxy Bank menerima jejak jiwa. Alam semesta virtual ini, menghubungkan kesadaran dan jejak jiwa. Babata, bertindak sesuai rencana. Luo Feng dengan santai berjalan ke bar anggur tua, memesan segelas jus buah dan duduk di sudut. Luo Feng, aku sudah mencari. Dalam 30.000 tahun cahaya di bumi, ada banyak planet yang sesuai dengan persyaratanmu untuk menjadi pangkalan kedua kami. Kata Babata. Oh, Luo Feng mengerutkan alisnya. Bumi adalah tanah air, ia pasti akan bekerja keras untuk menjadi pemiliknya. Karenanya bumi adalah basis pertamanya. Namun, karena Master Planet Yun Mo memasuki ruang gelap saat itu, menggunakan teknik ruang untuk menyembunyikan bumi dan itu sekitar 1000 tahun cahaya, kesulitan menemukan penanda tersembunyi ini sangat tinggi. Bahkan makhluk kematian hampir tidak bisa melakukannya. Jadi, selain Babata yang mampu dengan mudah menemukan penanda tersembunyi ini, kapal-kapal lain sama sekali tidak memiliki cara untuk mencapai bumi secara langsung.
Mereka hanya bisa terbang perlahan. Dan di masa depan ketika Luo Feng membeli lebih banyak logam, untuk memungkinkan pihak lain mengirimnya ke bumi adalah mustahil. Jadi, mereka perlu menemukan basis kedua. Basis kedua ini adalah tanah bagi Luo Feng untuk menerima sejumlah besar logam di masa depan. Tempat yang penting baginya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang lain dari alam semesta. Sedekat mungkin dengan bumi. Semurah mungkin. Sekecil mungkin populasi di planet ini. Sebesar gudang mungkin, kata Luo Feng. Dia membutuhkan gudang besar. Di alam semesta, ada banyak layanan transportasi dan penyimpanan. Baik itu pertanian yang tidak cocok, atau medan yang lebih tidak layak huni. Tempat-tempat ini biasanya dikonversi menjadi gudang besar. Luo Feng, aku menemukan satu di jaringan, sepertinya tidak buruk. Bailan Star, sebuah planet di Bima Sakti, sekitar 1,180 ribu tahun cahaya dari bumi. Ini menerima suhu yang sangat rendah sepanjang tahun, daerah terdingin mencapai 120 derajat di bawah nol. Tempat terpanas juga masih sekitar 10 derajat di bawah nol. Populasi seluruh planet adalah 2,1 miliar, karena suhunya yang rendah, mereka semua kebanyakan tinggal di kota-kota. Petik 2. Di daerah dingin Bailan Star, ada sekitar 98 km, pangkalan gudang seluas 61 km. Mereka baru saja akan menyerah dan menjual bisnis mereka, akta abadi gudang ini dihargai $800 juta Silver Blue. Babata berkata, setelah itu, setiap tahun hanya membutuhkan $600 ribu Silver Blue untuk membayar manajer. Petik 2. Mata Luo Feng menyala. Panjang 98 km, lebar 61 km, gudang sebesar itu? Itu pasti tempat untuk pengiriman antar bintang, itu sangat besar. Gudang semacam ini sebagian besar terbuat dari kapal yang masih bercampur dengan barang-barang seperti puing-puing. Meskipun mungkin tampak besar, biaya untuk membangun gudang seperti itu, pasti tidak akan melebihi $100 juta Silver Blue. Mahal, tetapi hanya di tanah itu sendiri. Tentu saja untuk daerah yang sangat dingin seperti itu, tidak ada gunanya membangun tempat dan komunitas bagi manusia untuk hidup. Dijual dengan harga ini tidak buruk. Baiklah, Babata, hubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas Bailan Star. Luo Feng berkata segera. Sejak saat itu, diskusi berlangsung lebih dari 3 jam. Akhirnya, manajer dari Bailan Star setuju. Dengan $800 ribu Black Dragon, harga pemerintah, $1 Black Dragon sama dengan $1000 Silver Blue, nilai dolar naga hitam sebenarnya lebih tinggi, harga untuk membeli perbuatan abadi untuk basis gudang, bersama dengan pengurangan 500 tahun biaya manajemen. Dolar Black Dragon bernilai jauh lebih banyak daripada dolar Silver Blue, warga normal planet ini bahkan mungkin tidak mendapatkan $1 Black Dragon dalam setahun. Hari-hari berlalu. 9 hari kemudian. Kami baru saja akan tiba di Bailan Star, 320 detik kemudian kita akan melakukan perjalanan melalui alam semesta. Di dalam kapal naga hitam, Babata berteriak dari layar papan kendali. Luo Feng tersenyum. Bintang Bailan sangat dekat dengan bumi, hanya 10.000 tahun cahaya dan sedikit lagi. Dengan kecepatan kapal naga hitam, hanya butuh 1 hari baginya untuk terbang ke sana kemari dari bumi ke bintang Bailan. Bima Sakti, Bailan Star. Sebagai salah satu dari jutaan planet kehidupan di Kekaisaran Silver Blue dengan kondisi kehidupan yang kurang memuaskan, para manajer yang dikirim ke planet ini untuk mengelola pasti adalah orang-orang tanpa latar belakang di Kekaisaran Silver Blue. Distrik Utara Bailan Star. Daerah yang sangat dingin. Bangunan gudang tersebar di seluruh tanah beku es, setiap gudang dibangun dan dirancang dengan indah. Dan pada saat itu, di depan salah satu gudang yang lebih besar, ada sebuah kapal putih perak yang diparkir di sana. Kepala Biro, kapan klien itu akan tiba? Kita sudah menunggu di sini selama setengah hari. Di dalam kapal, 10 pekerja duduk berdekatan. Aku bilang, Kepala Biro. Karena kontrak telah ditandatangani dan uang telah dibayarkan, tidak ada kebutuhan nyata bagi kita semua untuk turun secara pribadi untuk menyambut klien ini, tidak akan membiarkan beberapa pekerja melakukannya cukup? Agar seluruh departemen kami keluar, bukankah kita terlalu banyak memberinya wajah? Pria parubaya lainnya berkata perlahan sambil mengangkat minuman panasnya. Bagi seluruh kelompok orang ini untuk naik kapal dan keluar bersama-sama, di Bailan Star ini adalah keanehan yang berlebihan, orang hanya bisa menebak seberapa tinggi posisi mereka di planet ini. Dan kepala biro ini bahkan adalah salah satu bos terbesar di planet ini. Apa yang terburu-buru? Kepala biro dengan telinga besar dan gemuk mendengus marah, berkata dengan serius setelah, kalian idiot, untuk mencegah kalian semua membuat masalah bagi aku nanti, aku akan menjelaskan kepada kamu semua sekarang. Apakah kamu tahu, di jaringan Virtual Universe, ketika aku menandatangani kesepakatan dengan klien ini dan kontraknya selesai, apakah kamu tahu dari bank mana uangnya berasal? Petik 2. Bank yang mana? Nutter Bank, Bula Galaxy Bank. Pekerja lain melaporkan beberapa bank besar terkenal lainnya.
Ini Bank Galaksi Semesta. Kepala Biro dengan telinga besar gemuk berkata dengan serius. Diam. Kelompok pekerja yang semula santai menyesap minuman panas mereka semua tampak tercengang pada kepala mereka. Galaxy Universe Bank? Itu adalah bank yang didedikasikan untuk melayani hanya eselon atas orang, pejuang yang kuat di alam semesta. Untuk dapat membuka rekening di bank itu, syaratnya adalah jumlah penyimpanan memiliki minimal 100 juta dolar Black Dragon. 100 juta dolar Black Dragon dikonversi ke dolar Silver Blue, lebih dari 1 triliun dolar Silver Blue. Yang terkaya dari yang kaya dari beberapa planet normal hanya sekitar itu, dan di Bailan Star, yang terkaya hanya bernilai sedikit lebih dari 600 juta dolar Silver Blue. Oleh karena itu, Bank Galaxy Universe biasanya hanya beroperasi di peradaban dan kekaisaran tingkat yang lebih tinggi dan menengah, tempat-tempat seperti Dragon Star yang penting dan beberapa planet lain, bersama dengan beberapa cabang lain di sekitar di negara-negara semesta. Universe Galaxy Bank, Tuhanku, apakah ini nyata? Kelompok pekerja saling bertukar pandang, tercengang. Bahkan orang terkaya di planet mereka Bailan Star tidak memiliki hak untuk mencapai minimum Bank Universe Galaxy. Dan orang terkaya itu sudah mendapat cukup respek dan sanjungan dari tingkat atas kelompok manajemen. Pejabat administrasi, pejabat militer, tidak peduli berapa banyak mereka bekerja, mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan planet terkaya. Jadi kalian semua sebaiknya berhati-hati. Kepala Biro memerintahkan. Dimengerti. Kepala santai, kami pasti akan membuat klien sangat puas. Jelas tidak ada masalah. Kelompok yang semula kasual itu tampaknya dihidupkan 100 kali lipat. Berbunyi, Ketua Bate, klien telah tiba. Pesannya telah masuk. Sebuah suara bergema di dalam kapal. Baik, Kepala Biro kepala bertubuh besar dan gemuk itu segera berdiri, serius dan siap. Kepala Bailan Star Bate, apa kabar? Aku Luo Feng, suara pesan itu bergema. Bagaimana kabarmu, Tuan Luo Feng? Aku Bate. Saat ini aku berada di luar pangkalan gudang yang kamu beli. Wajah kepala semuanya tersenyum, berkata, juga Tuan Luo Feng, kamu tidak harus menghentikan kapal kamu di Teluk Docking planet ini, sebagai tamu yang memiliki properti di planet ini, kamu dapat menerbangkan kapal kamu di sini langsung ke basis gudang. Petik 2. Aku akan segera ke sana. Pesan berakhir. Cepat, kepala itu memandang dengan tajam ke arah para pekerja di bawahnya, tinggalkan kapal segera dan sambut Tuan Luo. Ya, kepala. Apakah mereka besar perut, atau tua dan tidak stabil? Kelompok orang tua ini segera menjadi sangat bertekad. Di tanah di luar gudang, 18 pejabat tingkat atas dari administrasi planet, termasuk kepala biro, wakil kepala dan 16 anggota penting lainnya, dalam cuaca dingin, mengenakan pakaian tebal yang hangat, berdiri memandang berkeliling untuk mengantisipasi. Orang harus tahu bahwa tempat terpencil seperti itu memiliki suhu negatif 90 derajat. Dia datang. Mata 18 pria menyala. Di kejauhan, sebuah kapal hitam muncul, hampir segera mencapai gudang dan perlahan-lahan turun. Logo kapal ini adalah naga hitam, mungkinkah itu adalah kapal semesta dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam? Sebagai personil dari planet bawah Bailan Star dari Kekaisaran Silver Blue, untuk menghadapi orang sebesar itu dari Gunung Naga Hitam. Kekaisaran, mereka semua secara alami merasa rendah hati. Ini adalah seri X Gunung Naga Hitam. Hitam murni. Ini dari seri mewah Black Dragon Mountain X Series? Salah satu anggota yang lebih muda berkata kaget. Black Dragon Mountain X Series termurah adalah sekitar 600 juta dolar Black Dragon untuk satu kapal, harga kapal yang lebih mewah naik hingga 10 miliar dolar Black Dragon. Hitam murni, ini warna hitam murni yang mahal? Petik 2. Penggila kapal khusus ini sangat miskin. Tapi itu tidak menghentikan minatnya pada seri yang berbeda, mahal dan berbagai jenis kapal. 10 miliar dolar Black Dragon? Kapal ini bernilai 10 miliar dolar naga hitam? Kata anggota lain terkejut. 10 miliar, dan dalam dolar naga hitam? Petik 2. Kepala bertelinga besar berkepala gemuk tersedak air liurnya sendiri. Tuhanku, bahkan di Kekaisaran Silver Blue yang paling kaya, paling maju dan paling kuat planet utama Kekaisaran. Untuk dapat naik kapal senilai 10 miliar, hanya eselon paling atas, pemilik bisnis terbesar di Black Dragon Mountain Empire mampu membeli sesuatu seperti itu. Orang-orang semacam ini dapat dengan mudah menghapus staf manajemen planet Bailan Star yang buruk. Pintu kabin terbuka. 18 staf Bailan Star berdiri dengan perhatian, menunjukkan senyum paling antusias mereka dan mengawasi pintu masuk kapal. Orang-orang terbang dengan rapi satu demi satu, prajurit yang kuat terus mengalir keluar dari kapal. Ini, mereka semua adalah pembaca roh Star Traveler level 9. Menundukkan kepala dan melihat pindaian komputer bantuan mereka, terkejut. Sebanyak 1000 pembaca roh tingkat 9 Star Traveler yang megah terbang keluar. Tuhanku, ini bisa dengan mudah menaikkan level Bailan Star kita.
Kepala Biro dan yang lainnya merasakan kaki mereka bergetar, bahkan hati mereka bergetar. Planet terkuat mereka hanya pejuang tingkat 1 bintang. Namun terhadap 1000 pembaca roh bintang tingkat 9 yang mengelilingi dan menyerang, dia pasti akan segera mati. Bintang level 1, 1, 2, 3 dari mereka. Lihat, bintang level 5. Sekelompok orang lain keluar. Lebih dari 1000 dari mereka berbaris dalam 2 baris, seperti sekelompok tentara, menunggu tuan mereka. Setelah berbusana sederhana, Luo Feng mengikuti di bawah perlindungan ketat dari 3 pengawal star level 7, terbang keluar dari pintu kabin. 7, 7, 7, level 7. Bintang level 7, dan pembaca roh. Staf semua menundukkan kepala dan memandangi alat pemindai mereka, merasa tenggorokan mereka mengering. Ada total 3 bintang roh pembaca tingkat 7 dan penjaga tubuh, pemuda bintang 8 tingkat traveler ini, dari mana dia berasal? Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, melihat 18 orang yang menyambutnya. Siapa di antara kamu adalah kepala Bate? Kata Luo Feng. Itu aku kepala Biro Administrasi Bisnis Bailan Star Bate. Kepala bertelinga besar yang berkepala gemuk melangkah maju dengan penuh hormat. Tuhanku, untuk dapat memerintahkan kekuatan menakutkan seperti itu, dengan total 3 pembaca roh level 7 star. Bahkan Kaisar Kekaisaran Silver Blue tidak mendapat perlakuan seperti itu. 1000 star traveler level 9 bahkan tidak mengguncang mereka sebanyak 3 star level 7. Lagi pula, harga 1 pembaca roh bintang 5 tingkat 7 saja jauh melebihi dari 1000 wisatawan bintang yang digabungkan. Bapak, Luo, izinkan aku memperkenalkan kamu pada beberapa kemampuan basis gudang. Petik 2. Bapak, Luo Feng, tolong lihat di sini, seluruh pangkalan gudang solid dan kokoh, mereka memiliki kemampuan bertahan bahkan kapal perang antar bintang. Baik itu gempa bumi, mereka bahkan tidak akan tergores. Kepala Bate dengan antusias memperkenalkan, bercanda, setelah semua pangkalan itu dibangun dari menggunakan sejumlah besar sisa-sisa kapal perang. Itu memang solid dan kokoh, jelas tidak lemah sama sekali. Panjang 98 km, lebar 61 km, sekitar 6000 km, gudang besar. Itu pasti membuat orang bergetar. Di area tengah basis gudang, ada daerah perumahan, dengan luas sekitar 3 km. Ini, mata Luo Feng berbinar. Ini adalah area perumahan, jika basis gudang membutuhkan pekerja, atau penjaga. Mereka bisa tinggal di sini? Daerah ini sudah sangat tua, Tuan Luo Feng dapat menghancurkannya dan merekonstruksi semuanya. Kepala bertelinga besar yang bertubuh gemuk itu melirik ke belakang, dari belakang seorang pemuda berambut pirang berjalan, menekan komputer pergelangan tangannya. Gambar virtual segera muncul di udara, menampilkan villa satu demi satu. Bapak, Luo Feng, jika kamu membutuhkan villa, kamu dapat memilih yang kamu inginkan. Kepala Bate berkata dengan antusias, villa-villa ini mudah dibongkar, mereka kokoh dan dapat tetap hangat, selama kami mengirim bagian-bagian berbeda dari villa tersebut. Dari jauh di sini, kita dapat mengumpulkan satu dalam waktu singkat. Petik 2. Bergerak, membongkar, dan berkumpul. Luo Feng tertarik. Di bumi, ada daerah pemukiman yang bisa dipindahkan juga. Namun, teknologi dan kemajuannya jauh tertinggal dibandingkan dengan planet maju. Apakah ada ruang tamu yang lebih besar? Luo Feng berkata sambil melihat gambar virtual. Bahkan lebih besar, kepala itu terkejut. Di sampingnya, pemuda berambut pirang yang cantik itu berkata, yang lebih besar adalah rumah-rumah, bahkan istana. Namun untuk mengirim bagian-bagiannya memerlukan hal-hal dari planet lain. Mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih mahal. Petik 2. Ini adalah rumah bangsawan, membutuhkan area seluas 10.000 hingga 100.000 kotak. Ini adalah dimensi konstruksi utama, seperti untuk halaman itu bisa sebesar apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Ini adalah kastil-kastil, mereka bisa mengambil dari 500.000 hingga 5 juta kotak. Melihat kastil, Luo Feng merasa lebih puas. Oh, beri aku 2 kastil. Yang ini membutuhkan 1 juta kotak dan memiliki 9 tingkat, 2 di antaranya. Kata Luo Feng. Kembali ke bumi, villa-villa kecil itu jelas tidak cukup. Lagi pula dia punya lebih dari 1000 pelayan. Dan proses pembangunan di bumi terlalu lambat, kastil-kastil tipe bergerak, pembongkaran dan perakitan semacam ini, bahkan jika dia membawanya kembali ke bumi, dia bisa mengandalkan lebih dari 1000 hambanya untuk dengan cepat mengumpulkan dan menyelesaikannya. Bailan Star ini, akan menjadi hub masa depan aku untuk kontak dengan alam semesta, juga basis kedua aku harus memiliki kastil di sini. Bumi adalah akalku, maka aku pasti membutuhkan kastil di sana juga. 2 kastil. Kepala dan kelompok orang-orang membersihkan tenggorokan mereka, tingkat kekayaan ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Yang terkaya di Bailan Star paling-paling bisa membangun 1 kastil untuk diri mereka sendiri.
Untuk mengharuskan membeli kastil yang mewah dan dapat dipindahkan, ibu kotanya harus sangat tinggi. Gaya kastil bisa dipilih, desain interiornya juga. Dan kastil itu sendiri, harganya sesuai dengan bahan yang digunakan. Pemuda berambut pirang yang adil mengatakan, Luo Feng dengan cepat melalui gambar dan memilih, dalam waktu singkat, ia telah memilih gaya, desain interior dan bahan-bahan untuk kastil. Dua kastil masing-masing sebesar 1,2 miliar dolar silver blue, total 2,4 miliar dolar silver blue. Jika kamu menggunakan dolar Black Dragon untuk membayar, kamu bisa mendapatkan diskon 8%, sebesar 1,92 juta dolar Black Dragon. Pemuda berambut pirang berkata, suaranya sedikit bergetar. Jumlah yang sangat besar. 2,4 miliar dolar silver blue, itu lebih mahal daripada seluruh basis gudang. Oke, Luo Feng mengangguk. Dua villa ini dibuat dari bagian kapal perang kelas B, terutama kamar tidur utama dan beberapa kamar penting lainnya, dibangun dengan menggunakan paduan kelas C dan logam campuran. Mereka semua diberikan untuk tamu penting dan terhormat. Setelah semua manajer bisnis pergi, Luo Feng kembali ke kapal naga hitam. Setelah semua, daerah perumahan basis gudang itu dingin dan tua dan rusak, jauh dari interior kapal yang nyaman. Babata, memasuki alam semesta virtual. Luo Feng duduk di dalam ruang istirahat yang nyaman di kapal naga hitam. Alam semesta virtual, Kekaisaran Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam. Luo Feng sendirian, duduk di sudut bar anggur, berbicara dengan Babata dengan pikirannya. Babata, mulai memesan, membeli logam. Luo Feng memesan. Beli kombinasi yang mana? Tanya Babata. Aku saat ini mengandalkan kristal Jade Merau dan Muya untuk membantu aku. Aku percaya itu akan memakan waktu setengah tahun bagi tubuh aku untuk mencapai Star Traveler level 7. Dan sisi pembaca semangat aku untuk mencapai tingkat bintang 1. Aku akan dapat mengakses rekening bank yang ditinggalkan guru aku untuk aku. Jadi, beli logam setengah tahun, harganya tidak boleh melebihi 10 miliar dolar Black Dragon, kata Luo Feng dalam benaknya. Logam yang digunakan untuk konsumsi Golden Hornet Beast adalah pengeluaran terbesarnya. Hanya di tingkat bintang sekarang, kombinasi logam paling mahal dan terbaik akan mengambil lebih dari 60 miliar dolar Black Dragon dalam setahun. Pelatihan bahkan lebih menuntut dan menakutkan, Luo Feng bahkan tidak bisa mulai mengkhawatirkannya saat ini. Baiklah, Babata dengan cepat mencari. Luo Feng, aku sudah bertekad. Ada 2 set kombinasi logam, selama setengah tahun menelan, satu membutuhkan 6,28 miliar dolar Black Dragon, meningkatkan kecepatan evolusi kamu hingga 39 kali. Yang lainnya adalah 10,22 miliar dolar Black Dragon. Meningkatkan kecepatan kamu sebanyak 51 kali, kombinasi kedua melebihi batas 10 miliar, kamu putuskan. Petik 2. Kombinasi kedua. Luo Feng bahkan tidak ragu. Oke, kalau begitu aku akan memesan, alamat pengirimannya adalah by Landstar? Ya, by Landstar. Dia dengan cepat menyelesaikan semua masalahnya. Kembali ketika ia menjual pisau pemotong busur senjata roh level 3 dan menerima 180 miliar dolar Black Dragon, membeli budak menghabiskan 5 miliar, membeli Jade Maros menghabiskan 200 juta, dan kastil, basis gudang bahkan tidak benar-benar menambahkan hingga banyak dibandingkan dengan yang lain. Sekarang membeli begitu banyak logam, total sisanya berada pada 2,5 miliar dolar Black Dragon. Babata, beli minuman ringan ungu? Kata Luo Feng. Benarkah? Babata tidak bisa tidak bertanya. Benar. Luo Feng mengangguk. Ada banyak harta di alam semesta yang bermanfaat bagi tubuh. Semakin menguntungkan itu, harganya juga secara alami akan lebih mengejutkan. Sama seperti Jade Merau yang Luo Feng beli sebelumnya yang bermanfaat bagi tubuh tingkat Traveler Star, 1 gram adalah 9.000 dolar. Untuk para petarung tingkat pelajar, hal-hal yang mirip dengan roh alam dari mainan ini dihargai sekitar 1/1000 dari Jade Merau. Dan minuman ringan ungu yang ingin dibeli Luo Feng, harganya murah, itu minuman biasa di beberapa keluarga kaya. Itu dijual dalam kilogram. 1 kilogram bernilai 10 dolar Black Dragon. Babata, apakah kamu yakin? 15 mg minuman ringan ungu dapat membuat murid bumi tingkat tinggi berevolusi menjadi siswa tingkat 1? Luo Feng bertanya lagi. Tenang, pasti tidak masalah. Kamu membeli sesuatu yang dimaksudkan untuk siswa tingkat tinggi. Ini adalah orang-orang yang bahkan tidak di tingkat 1 siswa. Harta yang terlalu bagus dan tubuh mereka tidak akan bisa menyerapnya. Untuk jenis tubuh mereka, 15 mg minuman ringan ungu pasti akan memiliki hasil yang luar biasa. Babata berkata, kamu bahkan belum menghasilkan uang dengan mengandalkan bumi dan sekarang kamu menghabiskan banyak uang untuk itu. Petik 2. Beli 100.000 ton minuman ringan ungu? Kata Luo Feng. Sekali. Kamu yakin? Yakin. Luo Feng mengangguk. Kepadatan minuman ringan ungu lebih rendah dari air, 15 mm itu sekitar 10 gram.
1 kilogram minuman ringan berwarna ungu dapat membuat 100 siswa level yang lebih tinggi menjadi pejuang. 1 ton berarti 100.000 orang. 100.000 ton sudah cukup bagi 10 miliar orang untuk menjadi pejuang. Menjadi kuat sendiri tidak akan cukup untuk membuat orang-orang di bumi bangkit, satu-satunya cara adalah membuat semua orang menjadi kuat bersama. Namun, yang bisa aku lakukan hanyalah mendorong dan mendukung dari samping. Kerja keras sesungguhnya masih harus dari banyak orang di bumi. Luo Feng berpikir, jumlah pejuang di bumi terlalu sedikit, terlalu sedikit. Orang biasa dibandingkan dengan jumlah pejuang adalah sekitar 10.000, karenanya, jumlah total pejuang di bumi hanya sekitar 1 juta. Jumlah siswa berjenjang lebih tinggi banyak. Meskipun di sekolah menengah hanya ada sekitar 3 siswa tingkat tinggi, rasionya masih sekitar 1000/1, mayoritas siswa tingkat tinggi dojo mayoritas berusia di atas 20 tahun. Di bumi, orang normal dan siswa dojo tingkat tinggi memiliki rasio 100/1. Inilah sebabnya banyak yang menyerah dan merasa tidak ada harapan. 100/1, aku ingin membuat siswa tingkat tinggi dojo menjadi pejuang. Dengan cara ini, dari 7 miliar orang di bumi, akan ada 70 juta pejuang. Petik 2. Dengan orang-orang mengetahui bahwa mencapai siswa tingkat yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka untuk menjadi pejuang, mereka pasti akan bekerja lebih keras untuk itu. Mungkin rasionya akan lebih baik juga, dari 50 orang salah satunya mungkin mencapai siswa tingkat yang lebih tinggi. Luo Feng mengantisipasi, jumlah pejuang di bumi, saat ini mencapai ratusan juta. Orang harus tahu, pejuang bisa menyerap energi dari alam semesta, ketika itu terjadi, mereka akan berevolusi secara bertahap. Dengan sekelompok besar manusia yang berevolusi, itu akan menghasilkan seluruh spesies manusia di bumi yang mengalami evolusi besar. Mungkin dalam waktu 20 tahun, jumlah pejuang akan meningkat lebih banyak lagi. Dalam beberapa ratus tahun, semua orang di bumi mungkin menjadi pejuang. Mencapai kematangan berarti mencapai pejuang level 1 siswa. Ini adalah langkah pertama Luo Feng membayangkan untuk bumi. Aku sudah membeli 100.000 ton minuman ringan ungu, karena jumlah besar, aku telah menemukan dari banyak dealer satu dengan diskon terbesar, 8%. Totalnya 800 juta dolar Black Dragon. Kata Babata. Baik, Luo Feng mengangguk. 100.000 ton, dapat digunakan untuk 10 miliar siswa tingkat lebih tinggi di dojo. Jumlah total orang di bumi saat ini bahkan tidak 7 miliar, banyak dari minuman ini bisa bertahan lama. Malam itu, sebuah kapal transportasi antar bintang mencapai Bailan Star, mengirimkan 2 bagian kastil yang dapat dipindahkan, sesuai permintaan Luo Feng. Hanya 1 kastil yang sepenuhnya dirakit, yang lain dipecah menjadi bagian-bagiannya. Setelah 20 menit, 9 level yang memakan area 1 km selesai. Pada hari kedua kedatangan Luo Feng di Bailan Star, sejumlah besar logam pesanan pertama dikirimkan. Pesanan logam Luo Feng dipesan dari 3 sumber berbeda. Pada hari ketiga kedatangannya di Bailan Star, 100.000 ton minuman ringan ungu dikirimkan. Karena beberapa logam lebih mahal dan langka, pengirimannya datang dari tempat yang lebih jauh dan lebih jauh. Pada hari ke-6, semua logam dikirim. Dan dalam prosesnya, Luo Feng juga mengambil kesempatan untuk menjual sebagian dari 92,8 miliar ton besi hitam yang ia gali dari Mars sebelumnya kepada para pemilik logam ini, menjual sekitar 90 miliar ton. 1 ton besi hitam dihargai 0,0032 dolar Black Dragon, jika mereka dijual dalam dolar Silver Blue, itu akan menghasilkan sekitar 4 dolar Silver Blue. Harganya berada di puluhan miliar dalam dolar Silver Blue. Akhirnya, Luo Feng berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta dolar Black Dragon. Jika dia tidak menjual pisau pemotong busur, penghasilan awalnya dari Mars tentu saja merupakan hadiah besar. Lagi pula, budak petarung tingkat 1 bintang 1 hanya bernilai 10 juta dolar Black Dragon. Pada hari ke-7 di Bailan Star. Mulai hari ini, kamu akan ditempatkan di sini. Jika ada sesuatu yang muncul, kamu dapat menghubungi aku melalui jaringan virtual universe. Kata Luo Feng. Ya Tuan, bintang roh level 1, dan 100 bintang traveler level 9 semangat mematuhi pesanan. Dengan demikian grup ini akan menjadi penjaga pangkalan kedua Luo Feng. Luo Feng berbalik dan memerintahkan, ayo pergi. Memerintahkan 15 tingkat bintang dan 900 bintang pelancong tingkat 9 lainnya, ia dengan cepat naik ke kapal naga hitam. Adapun sejumlah besar logam, dan kastil yang dapat dipindahkan lainnya serta sejumlah besar komponen, semuanya disimpan dalam ruang penyimpanan Babata. Kapal naga hitam meninggalkan Bailan Star, melakukan perjalanan melalui alam semesta dan langsung menuju bumi. 8 jam kemudian, ada apa? Kapal itu berputar-putar. Di ruang kontrol, Luo Feng bertanya. Di layar kontrol, kepala Babata muncul, kami telah mencapai ruang gelap di mana bumi berada. Namun, penanda saat ini disamarkan oleh teknik ruang guru kamu sebelumnya.
Aku perlu mengorbit tanpa kesalahan selama sekitar 5 menit untuk menentukan penanda alam semesta yang sebenarnya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Teknik ruang. Itu terlalu jauh untuk dirinya sendiri? Teknik rahasia dari Yunmo planet yang sedang dia pelajari saat ini bahkan tidak memiliki teknik ruang. Jelas itu bukan sesuatu yang mampu dia pelajari sekarang. 5 menit kemudian, di ruang tata surya yang luas, gelombang aneh berdesir di angkasa, sebuah kapal berbentuk cakram hitam gelap muncul melewatinya begitu saja. Perjalanan alam semesta itu sukses. Kami kembali. Luo Feng menatap planet hijau dan biru yang jauh di angkasa, hatinya bersemangat. Tanpa meninggalkan bumi, bagaimana ia bisa sepenuhnya memahami perasaan kehilangan rumah? Planet hijau dan biru ini, itu adalah akar aslinya. Bumi, aku sudah kembali, kata Luo Feng penuh semangat. Babata, mari kita kembali ke bumi. Luo Feng berteriak. Benar, Babata balas berteriak keras. Kapal hitam meningkatkan kecepatannya di ruang tanpa batas, dengan cepat menuju planet hijau dan biru. Bumi, kota markas Cina, saat ini malam hari. Seorang pria parubaya dengan pangkat jenderal sedang beristirahat di sofa rumahnya, menemani keluarganya saat mereka menonton televisi, tiba-tiba teleponnya berdering. Jenderal mengangkat telepon, terkejut. Itu Luo Feng? Dia adalah titik kontak utama Tiongkok saat ini untuk Luo Feng. Bagaimana kabarmu Tuan Luo Feng? Jenderal menjawab panggilan itu, dengan cepat menuju ke kamar di samping. Jenderal Wang, aku benar-benar menyukai daerah yang luasnya lebih dari 1 kilometer di dalam kota Yangzhou. Suara Luo Feng bergema dari telepon. Tidak masalah, aku akan memberitahu kamu dalam waktu setengah jam, kata sang jenderal tanpa ragu. Terima kasih, juga 3 hari dari sekarang di pagi hari pada jam 9 pagi, zona waktu Tiongkok, aku ingin mengumpulkan eselon atas dari setiap negara dan kota markas ke Yangzhou untuk mengadakan pertemuan penting yang menyangkut evolusi populasi bumi. Luo Feng berkata. Jenderal itu terkejut. Dia tidak terlalu peduli bahwa Luo Feng menginginkan tanah, itu hanya seluas 1 kilometer. Itu tidak berarti banyak bagi negara. Kantor pusat perusahaan yang lebih besar sendiri adalah ukuran itu. Bahkan di Cina, sama seperti keluarga istri Luo Feng keluarga Su, mereka memiliki banyak tanah. Namun, pertemuan, setiap negara, setiap eselon atas kota pusat untuk berpartisipasi? Mengapa Luo Feng melakukan ini? Untuk apa kita memerlukan pertemuan penting tingkat tinggi seperti itu? Sementara sang jenderal curiga, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Di mata seluruh dunia saat ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur terus-menerus bersama, seperti 3 saudara lelaki yang baik, dan mereka berada di puncak kekuatan bumi. Dimengerti, aku akan membiarkan pejabat senior itu tahu, kata sang jenderal. Baik, Luo Feng menutup telepon. Pada saat ini, Luo Feng baru saja memasuki atmosfer bumi, bahkan tanpa mencapai rumah, dia dengan cepat membuat panggilan itu.